Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Robi masuk ke dalam sebuah kontrakan kumuh di pinggiran Jakarta. Dilihatnya sesosok tubuh pria parubaya sedang terkulai di lantai beralaskan tikar sambil memegang sebotol alkohol. Penampilannya terlihat sangat berantakan. Belum lagi aroma ruangan yang sangat bau membuat Robi hampir muntah. Ya ampun, jam segini dia masih molor, gerutu Robi dalam hati. Dia sungguh prihatin melihat kondisi Rizwan saat ini. Sejak sang om kehilangan pekerjaan dan bercerai dengan sang istri, hidup lelaki itu jadi tidak karu-karuan. Terlebih dengan anak-anaknya yang sama sekali tak peduli dengan kondisi ayah mereka, membuat Rizwan semakin tenggelam dalam keterpurukan. Untungnya istri Robi tidak gila harta macam istri Rizwan. Setidaknya dalam kondisinya yang sulit saat ini, Robi masih memiliki tumpuan harapan kasih sayang dari keluarganya, istri dan anak-anaknya. Om, bangun om. Om Rizwan, bangun, teriak Robi sambil sesekali mengguncang tangan Rizwan. Tubuh Rizwan menggeliat, kedua matanya memicing terkena sorot lampu kamar yang membuatnya silau. Lu Rob, ada apaan pagi-pagi kesini? Tanya Rizwan dengan wajah setengah teler. Ini udah sore om. Rizwan malah tertawa. Robi memberikan sebuah obat untuk sang om, supaya kewarasan omnya itu bisa kembali dan menghilangkan efek pegar terhadap alkohol yang diminumnya. Jelang malam hari ketika kondisi Rizwan sudah jauh lebih baik, mereka mendatangi sebuah warung kopi pinggiran. Gue yang traktir, ucap Robi pada Rizwan. Lu emang keponakan gue yang paling baik, Rob, puji Rizwan. Jadi masalah penting apa yang mau lo omongin sama gue? Tanya Rizwan. Om pasti bakal seneng dengernya. Ini tentang Raka. Rizwan menajamkan pendengarannya. Nama Raka membuat kesadaran Rizwan kembali sepenuhnya. Dan Robi pun menceritakan sebuah informasi penting tentang Raka pada Rizwan. Apa bagusnya informasi begituan doang? Pekik Rizwan yang agak kecewa begitu Robi selesai dengan ceritanya. Loh, ini informasi besar om. Kok om biasa-biasa aja dengernya? Gue cuma bisa puas kalau laki-laki sok suci itu mati, Rob. Buat apa sih kita ngotorin tangan kita kalau kita justru punya senjata lain yang lebih ampuh dan lebih mematikan daripada sekedar membunuh? Dengan informasi ini mungkin kita bisa memanfaatkan Raka sebagai penghasil pundi-pundi rupiah om. Ayolah, jangan bertindak gegabah. Nanti yang ada om sendiri yang rugi. Rizwan terdiam cukup lama. Apapun rencana lu itu, gue lebih menginginkan lelaki itu mati, Rob. Kali ini Robi hanya bisa mendesah. Pantas istri dan anak-anaknya kabur semua. Robi menggerutu dalam hati. Keadaan kembali seperti biasa. Hubungan rumah tangga Raka dan Rania kembali harmonis setelah malam itu. Sore itu sepulang dari kantor, Raka berniat untuk menjenguk Casey. Setibanya Raka di rumah sakit, dirinya justru malah dikejutkan dengan sebuah kabar buruk mengenai Casey. Maafkan kelalaian kami, Pak, tapi kami juga benar-benar tidak menduga kalau Mbak Casey bakal kabur seperti ini. Tadi sewaktu saya terakhir kali mengecek kamar, Mbak Casey masih ada, tapi setelah 1 jam saya kembali untuk mengecek, ternyata kamar ini sudah kosong dan hanya ada sepucuk surat ini di atas nakas. Saat itu Raka benar-benar terkejut begitu mendengar kabar bahwa Casey kabur dari rumah sakit. Namun setelah dia membaca isi surat yang ditulis Casey untuknya, Raka bisa lebih tenang. Meski ada sebuah fakta baru yang akhirnya Raka ketahui dari Casey, yang membuat Raka shock berat. Dia terlihat seperti orang linglung sampai harus berpegangan pada dinding agar tubuhnya yang sempoyongan tidak terjatuh. Nafas lelaki itu tampak sesak. Saat itu Raka masih berada di rumah sakit. Dia baru saja selesai membaca setengah dari isi surat Casey. Gue janji bakal bertanggung jawab, Kak, tapi gue butuh waktu. Gue tahu lo itu lelaki baik, makanya gue berani bicara jujur tentang semuanya sama lo. Seenggaknya dengan begini, beban rasa bersalah gue bisa sedikit berkurang. Gue harap lo bisa maklum. Sekali lagi maafkan gue, Kak. Maafin gue.
Jaga Rania baik-baik ya. Titip salam buat Mbak Siti yang udah kasih gue banyak banget nasihat berharga. Terima kasih atas semua kebaikan lo selama ini. Gue bahkan gak tahu gimana caranya gue bisa membalas semua ini. Gue benar-benar merasa kehilangan muka di hadapan lo. Apalagi Rania. Itu sebabnya gue gak mau Rania sampai tahu tentang keadaan gue saat ini. Gue malu kak. Gue janji gue akan hidup lebih baik lagi di masa depan. Mungkin dengan begitu Allah bisa mengampuni seluruh dosa-dosa gue. Casey, itulah isi penggalan terakhir dari surat itu. Raka tersenyum getir. Dia menangis dalam diam. Entah apa yang kini dia rasakan semuanya terasa bercampur aduk menjadi satu. Raka kembali dihadapkan pada sebuah pilihan. Sesungguhnya dia benci situasi seperti ini. Malam ini keluarga besar Dirgantara diundang untuk menghadiri acara peresmian produk baru yang diluncurkan perusahaan kolega. Pemiliknya tak lain dan tak bukan adalah besan dari Bastian dan Ralin, Hardin Putra Surawijaya, ayah dari Dinsia Azani Putri, istri dari Devano. Indo Multifood Company, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman kemasan, minyak goreng dan pabrik gandum tersebut kini sedang maju pesat. Perusahaan itu tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara tetangga, bahkan sampai ke Amerika dan beberapa negara di benua Eropa. Hardin sendiri adalah seorang mantan politikus yang pernah menjabat sebagai ketua Partai Merah Putih, yang akhirnya dibubarkan karena skandal teroris. Sedangkan istrinya yang bernama Luwina Clemira adalah anak mantan Presiden RI Wibowo Hadisastro-Sudiro yang meninggal akibat serangan bom di London, Inggris berpuluh-puluh tahun yang lalu. Keluarga besar Surawijaya dan Sastro-Sudiro kini menjadi satu keluarga utuh yang mengelola company group secara bersamaan. Raka yang saat itu kebetulan diajak untuk menghadiri acara tersebut memang sudah pernah bertemu dengan orang-orang besar itu. Di mata Raka mereka itu adalah orang-orang yang hebat. Terlebih dengan sosok laki-laki bernama Rehan Darmadi yang merupakan kakak dari istrinya, Om Hardin, Tante Louie. Dulu Om juga seperti kamu kak, malahan hidup Om jauh lebih sulit dibanding kamu. Tapi Om tidak pernah putus asa sampai akhirnya Om bisa membiayai sekolah Om sendiri hingga lulus kuliah. Kamu tahu apa yang Om kerjakan? Om mendapat uang dari hasil ngamen, ngojek, jadi tukang parkir. Ya pokoknya apa sajalah selama masih halal. Tapi semangat ya kak, rencana Allah itu gak pernah ada yang bisa menebak bagaimana akhirnya. Mungkin boleh jadi saat ini kamu cuma seorang pegawai kantoran biasa. Tapi siapa yang tahu jika beberapa tahun lagi kamu bisa jadi seorang miliarder. Rehan tertawa di akhir kalimatnya. Saat itu Raka hanya membalasnya dengan sebuah kata amin. Itulah sepenggal cerita Om Rehan pada Raka waktu itu. Raka hanya bisa mengulum senyum. Itulah istimewanya rencana Allah. Saat sesuatu yang kita harapkan tak kunjung terkabul, bahkan kita hampir merasa putus asa. Tapi kemudian sesuatu hal lain yang bahkan tak pernah terpikir oleh kita sebelumnya, justru muncul dengan cara yang lebih indah, bahkan tanpa pernah kita sangka-sangka. Sejujurnya berada di tengah kerumunan orang banyak seperti malam ini bukanlah hal baru bagi Raka. Raka masih asik menikmati segelas lemon tea di pojok ruangan ketika tiba-tiba seseorang wanita menghampirinya. Kebetulan saat itu Rania sedang diajak pergi oleh Delisa dan Ralin. Hai Raka, kamu suaminya Rania kan? Tanya wanita cantik itu. Raka mengangguk pelan dibarengi senyuman tipis. Kenalin, gue Luna. Gue kakak iparnya Devano. Wanita itu memperkenalkan diri. Dia mengulurkan tangan ke arah Raka. Raka mengangguk seraya menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada. Saya Raka, ucapnya singkat. Luna jelas tersinggung meski dari wajahnya dia tampak biasa-biasa saja. Kok diam sendirian di sini? Gak gabung di sana? Saya lagi kurang enak badan. Makanya cari tempat duduk, jawab Raka sekenanya. Padahal bukan kemauan Raka untuk menyendiri di sini. Luna hanya manggut-manggut seraya berlalu dari hadapan Raka. Setelah bertanya pada salah satu petugas keamanan di sana, Raka pun mendapati sebuah masjid yang cukup besar berdiri di belakang gedung.
Seorang lelaki parubaya bertubuh jangkung yang sedang membantu istrinya yang bercadar melepas kaos kaki. Raka menghampiri mereka. "Aduh, pelan-pelan kak, sakit," ucap sang wanita bercadar. "Om Rehan?" sapa Raka sumringah. Sepasang suami istri itu menoleh bersamaan ke arah Raka. Raka ya," ucap Rehan sambil menurunkan sedikit kacamata minusnya. "Aduh kak," wanita bercadar itu menepuk pelan bahu Rehan. Maaf, sakit ya," ucap Rehan dengan wajah cemas. Dengan gerakan super hati-hati, Rehan melepas kaos kaki istrinya. "Masih bengkak, besok kita periksa lagi deh ke rumah sakit." "Kan tadi juga aku bilang kamu di rumah istirahat." "Ngeyel sih dibilangin." "Aku gak enak sama Louis," bisik sang istri. Rehan tersenyum masam. Dia mengusap kepala istrinya dengan sayang. Adegan mesra sepasang suami istri itu menjadi sebuah hiburan tersendiri bagi Raka. Bahkan di usia mereka yang sudah terbilang senja. "Hati-hati bisa ambil wudhu sendiri," suara Rehan kembali tertangkap oleh indera pendengaran Raka. "Bisa." Sepeninggal wanita bercadar itu, Rehan tercengir ke arah Raka. "Mau salat kak?" Raka mengangguk. "Ayo ambil wudhu." Raka mengikuti langkah Rehan hingga setelahnya mereka salat berjamaah bersama. Selepas melaksanakan sholat isya berjamaah dengan Rehan, Raka diajak Rehan untuk berkeliling di sekitar gedung dan pabrik itu. Kaki Katrina terkilir, dia jatuh dari tangga sewaktu ngomong cucu. Maklum, anak kecil sukanya main lari-larian. Omanya sudah tua begitu malah dipaksa main lari-larian. Raka tersenyum tipis. Papa Basti dan Mama Ralin juga sama. Kalau anak-anak Papa Dev dan Mbak Delisa datang, mereka asik sendiri ikut nimbrung main sama cucu-cucunya. "Loh, kamu sama Rania sudah mau 1 tahun menikah ya? Kalau tidak salah, belum ada rencana punya anak?" tanya Rehan kemudian. "Semua pasutri itu menikah pasti karena ingin punya anak, Om. Mungkin belum waktunya saja." Rehan jadi tersenyum masam. "Sabar saja, mungkin Allah punya alasan lain kenapa sampai detik ini belum memberi kalian keturunan. Tetaplah berpikir positif." "Iya Om." Keduanya masih terus melanjutkan langkah mereka, berjalan saling berdampingan. "Oh ya kak, apa benar kamu itu seorang pendakwa lulusan Al-Azhar?" Raka mengangguk. "Benar Om, jalur beasiswa." "Wah, hebat sekali kamu," puji Rehan. Dengan wajah berbinar, tampak sekali kekaguman terpancar dari wajahnya terhadap sosok Raka. "Ini kartu nama Om, tolong nanti hubungi Om ya. Ada sesuatu yang ingin Om bicarakan sama kamu. Siapa tahu kita bisa bekerja sama, oke? Dan satu lagi, ini rahasia kita berdua. Jangan beritahu siapa-siapa." Raka memperhatikan sebuah kartu nama di tangannya. Dia tersenyum simpul, lalu menyimpan kartu nama itu. Sepeninggal Rehan, Raka memilih untuk menghabiskan waktunya di luar ketimbang harus kembali masuk ruangan itu. Sebuah dering ponsel yang berbunyi membuyarkan lamunan Raka yang saat itu duduk di pinggir trotoar. Ternyata itu panggilan telepon dari sang kakak, Mbak Siti. Sabtu pagi yang cerah, Raka dan Rania berencana untuk piknik. 3 minggu lalu keinginan Rania untuk piknik di tepi pantai dan menginap semalaman di dalam tenda sudah tercapai. Minggu ini Rania ingin piknik ke gunung. Harusnya sih Mas Dep sama Mbak Sia ikut. Tapi kata Mbak Sia, Mas Depnya tiba-tiba ada urusan penting. Keluh Rania. Sebuah mobil camper van bergaya klasik dengan beberapa fasilitas lengkap untuk tidur dan memasak. Raka hanya tersenyum tipis. Perubahan sikap Devano terhadapnya memang semakin terlihat nyata. Jika dulu lelaki itu hanya diam dan memilih mengabaikan keberadaan Raka di sekitarnya. Tapi akhir-akhir ini Devano justru semakin menunjukkan sikapnya yang tidak bersahabat secara terang-terangan. "Saya kan udah bilang, taruh aja laporannya. Gak usah pakai penjelasan ini itu, ngerti kan? Keluar dari ruangan saya sekarang." Itulah sepenggal kata-katanya legit yang dilontarkan Devano pada Raka belum lama ini. Sejauh ini Raka belum ingin berpikir negatif perihal sikap Devano yang berubah terhadapnya. Sebisa mungkin Raka mencoba untuk tetap berhusnuzon. "Bukannya lebih asik kalau kita pergi berdua?" bisik Raka tiba-tiba dengan bibirnya yang hampir menyentuh telinga Ralin. "Iya sih," Ralin terkekeh.
Saat itu Raka baru saja selesai memasukkan beberapa barang yang akan mereka bawa ke dalam mobil. Raka duduk di sisi jok mobil lalu menarik tangan Rania hingga sang istri jatuh terduduk di atas pangkuannya. Sebentar lagi usia pernikahan kita 1 tahun. Kamu mau merayakannya di mana? Di mana ya? Rania tampak berpikir. Nanti saya berencana untuk mengambil cuti. Rania mengerutkan kening. Bantul, kamu ajak aku pulang kampung? Rania bertanya balik. Iya, sudah hampir 1 tahun saya tidak ketemu Umi dan Abi. Kangen sekali rasanya sama mereka. Sekalian ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Umi dan Abi tentang rencana Om Raihan. Rencana Om Raihan? Maksud kamu Om Raihan? Papa mertuanya Mbak Del? Iya. Memangnya Om Raihan punya rencana apa? Makanya kamu bilang setuju dulu. Nanti baru saya ceritakan kalau kita sudah di Bantul. Rania mencubit paha Raka. Ih, sama aja bohong. Kalau mau cerita itu ya sekarang. Ngapain mesti nanti-nanti? Raka meringis pura-pura kesakitan. Ini proyek besar sayang. Om Raihan yang meminta saya untuk merahasiakan hal ini. Dia bilang dia mau memberi kejutan untuk istrinya. Ya udah deh, aku setuju asal sama kamu. Kemanapun perginya aku mau kok. Nah gitu dong, itu baru namanya istri yang baik. Udah yuk, kita berangkat sekarang aja. Udah selesaikan, nanti kesiangan lagi. Cium dulu, goda Raka ditariknya tubuh Rania, mendekati hingga tubuh mereka itu kini berhadapan, satu sama lain. Kalau aku nggak mau gimana? Rania menarik kepalanya dengan tiba-tiba, di saat bibir suaminya dirasa mulai menempel di bibirnya. Berarti kita perginya nanti aja, ancamnya setengah kesal. Rania cemberut. Semalam kan udah kak, nih rasa kebas bibir aku aja belum hilang sampai sekarang. Raka tertawa, makanya sini saya obatin biar kebasnya hilang. Rania memajukan bibirnya, tanda minta dicium, meski lagi-lagi saat bibir Raka terasa menyentuh permukaan bibirnya. Rania justru langsung menjauh. Eits, gak kena, sayangnya gak semudah itu. Rania tertawa kegirangan. 1-0 ya, teriak Rania yang saat itu sudah masuk ke dalam mobil. Jadi kamu nantangin saya nih ceritanya? Maybe yes, maybe no. Oke, kita lihat nanti malam siapa yang lebih unggul. Unggul dalam hal apa nih? Kita lihat aja nanti. His, dasar Ustaz cabul. Raka pun tertawa. Minggu sore Raka dan Rania sampai di rumah. Liburan mereka kali ini terasa sangat mengesankan. Karena lelah, Rania langsung tertidur usai menunaikan sholat Isya di masjid bersama Raka. Besok ada rapat penting dengan Dewan Direksi untuk membahas masalah keuangan perusahaan. Raka harus menyiapkan seluruh berkas penting yang sudah dia kumpulkan jauh-jauh hari sebagai bukti atas konspirasi jahat yang telah berlangsung dalam 1 dekade terakhir. Sebuah konspirasi besar yang telah merugikan perusahaan bahkan hingga miliaran rupiah. Hebatnya, konspirasi itu melibatkan beberapa petinggi penting perusahaan yang salah satunya merupakan penanam modal terbesar di perusahaan Dirgantara, yaitu Pak Taruna Wijaya Kusuma, seorang pebisnis yang membuka usaha dalam bidang perhotelan. 2 bulan belakangan ini, Raka memang sengaja memalsukan laporan keuangan perusahaan hanya demi mengecoh orang-orang culas itu dalam permainan mereka sendiri. Raka tahu konsekuensinya, tapi dia tetap saja melakukan ini semua karena dia tidak ingin kejahatan terus berlanjut dengan mengambil hak milik orang lain. Cukup 1 jam Raka menghabiskan waktunya di depan layar laptop hingga kantuk mulai menguasai dirinya. Usai mematikan laptop, Raka berniat untuk tidur, namun suara bel pintu yang berbunyi membuat Raka urung melanjutkan niatnya. Siapa yang bertamu malam-malam begini? Pikir Raka membatin. Raka keluar kamar dan hendak mengecek siapa tamu yang datang. Mereka Robi dan Rizwan. Assalamualaikum, Ustaz Raka, apa kabar? Ucap Robi sumringah. Raka tersenyum masam seraya menerima jabat tangan Robi. Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar saya baik Pak Robi, jawab Raka seadanya. Sesekali dia menoleh ke arah Rizwan yang saat itu hanya diam. Pak Rizwan apa kabar? Tanya Raka sopan. Rizwan tidak bereaksi hingga Robi memberinya kode keras agar lelaki parubaya itu merubah sikapnya. Kabar baik. Sepi banget Pak Raka, sendirian? Oh enggak kok, ada istri tapi sudah tidur. Mari silahkan masuk Pak Robi.
Pak Rizwan, Raka memberi Robi dan Rizwan akses masuk dengan membuka lebar-lebar pintu rumahnya. Wah, bagus ya rumahnya Om. Hebat memang manajer kita satu ini, puji Robi kemudian. Tatapannya berkeliling menyapu setiap sudut ruangan. Senangnya jadi menantu di keluarga kaya, semua fasilitas hidup terpenuhi. Ajarin kita dong Pak Raka, gimana caranya menggait hati cewek tajir, biar ikut kecipratan duitnya. Iya nggak Om? Raka tak mengindahkan kalimat Robi. Robi tertawarnya mendengar pertanyaan Raka. Santai sajalah Pak Raka. Sepertinya Anda kelihatan terganggu sekali dengan kedatangan kami. Ingat, kami ini tamu. Sebagai seorang muslim yang taat, Anda harus memperlakukan kami sebaik mungkin. Nggak perlu lo ajarin, harusnya dia udah mengerti Rob. Kan dia ustadz lulusan Al-Azhar. Raka tak sama sekali tersinggung atas ucapan Robi maupun Rizwan. Kalian mau minum apa? Biar saya buatkan teh manis atau kopi. Senyuman di wajah Robi perlahan memudar. Ada Heineken gak? Tanya Rizwan. Menyebut salah satu merek bir ternama. Raka jadi tertawa, walau bukan pengkonsumsi alkohol. Tapi Raka tahu apa saja merek-merek alkohol yang dijual bebas di pasaran Indonesia. Maaf, sayangnya tidak ada Pak Rizwan. Katanya orang kaya, masa Heineken aja gak ada? Cibir Rizwan. Raka mulai dibuat jengah oleh kelakuan kedua manusia di hadapannya. Dia membawa 2 cangkir kopi hangat dan menyuguhkannya pada sang tamu. Silahkan diminum, Pak Robi, Pak Rizwan. Mereka kembali duduk saling berhadapan di ruang tamu besar itu. Dan Raka kembali mengulang pertanyaannya tadi mengenai keperluan Robi dan Rizwan. Oke, kalau Anda memaksa, kami akan langsung menyampaikan maksud kedatangan kami ke sini. Tapi sebelum itu saya ingin menyarankan supaya Anda memastikan kembali bahwa percakapan kita tidak didengar oleh istri Anda. Istri saya sedang tidur Pak Robi, jadi tenang saja, dia tidak akan tahu. Robi memajukan duduknya lebih dekat ke arah Raka. Ini mengenai kecelakaan yang menimpa istri Anda. Raka terkesiap. Wajah santainya berubah kaku. Jantung Raka seolah berhenti berdetak. Detik itu juga. Kami tahu siapa pelaku yang sebenarnya telah menabrak Rania. Rania terbangun saat mendengar suara orang bercakap di lantai bawah rumahnya. Merasa penasaran terlebih karena dia haus. Rania pun memutuskan untuk keluar dari kamar. Tumben banget malam-malam begini ada tamu, pikir Rania membatin sambil terus melanjutkan langkahnya menuju dapur. Silahkan Pak, saya tidak takut. Lakukan saja apa yang ingin kalian lakukan. Tantang Raka ketika 2 orang tidak tahu diri di hadapannya saat ini. Baru saja selesai menyampaikan kedatangan mereka malam ini. Tawa Robi pecah di ruangan itu meski dalam hati dia jengkel setengah mati. Jadi Anda sudah siap kehilangan semuanya Pak Raka? Ancam Robi lagi. Saya tidak pernah merasa bahwa apa yang saya miliki saat ini adalah milik saya. Termasuk istri saya. Semua ini hanya titipan milik Allah. Jadi kapanpun Allah berniat untuk mengambilnya, saya ikhlas dan ridho. Jadi lu juga ikhlas dong kalau seandainya gue cabut nyawa lu malam ini. Kali ini Rizwan menyahut. Dia berdiri seraya mengeluarkan sebuah pisau lipat dari balik saku celananya. Saya tidak akan segan-segan menelpon polisi dan melaporkan kalian atas tuduhan pemerasan dan ancaman pembunuhan. Tantangnya dengan suara lantang. Dia sadar situasi mulai tak bisa dikendalikan. Rizwan menarik ke arah sweater yang dikenakan Raka, hingga leher Raka hampir tercekik. Dengan wajah bengisnya, dia kembali mengancam Raka. Lu jangan main-main sama gue. Lu udah buat hidup gue hancur. Jadi sekarang saatnya gue buat hidup lu hancur berantakan. Bangsat, Rizwan menghantam wajah Raka. Om, tahan Om. Niat kita kesini bukan untuk itu. Robi akhirnya menengahi ketika Rizwan hendak melukai Raka lebih jauh. Robi memang menaruh dendam pada Raka, tapi tak ada secuil niat pun untuk menyakiti apalagi sampai harus membunuh Raka. Robi masih berpikir panjang akan nasib anak dan istrinya jika dia sampai harus masuk bui. Raka berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Rizwan. Dia terbatuk pelan, meraba lehernya yang nyeri. Diam lu Rob, gue udah bilang kan kalau gue mau bunuh lelaki ini, teriak Rizwan seperti orang kesetanan. Dan saat Rizwan hendak kembali menyerang Raka, tiba-tiba seseorang lain keluar dari arah ruang keluarga dengan wajah ketakutan. Raka,
Ada apa ya? Kenapa ribut-ribut? Enggak ada apa-apa Rania, kamu masuk aja ke dalam ya, perintah Raka cepat sebelum apa yang tidak dia inginkan terjadi. Dan satu kalimat yang dilontarkan Robi setelahnya cukup membuat langkah Rania terhenti. Kami adalah saksi atas kejadian kecelakaan yang menimpa Anda, Nona Rania. Kami tahu siapa sebenarnya orang yang sudah menabrak Anda waktu itu. Saya berharap Anda tertarik untuk mengetahui hal ini lebih lanjut, Nona Rania. Lanjut Robi. Jangan dengarkan mereka, masuk kembali ke kamar, perintah Raka lagi. Sebenarnya bukan Pak Ahmad yang mengendarai mobil box itu di malam kejadian. Robi kembali berteriak. Rania menepis tangan Raka dari lengannya. Dia berbalik. Rania, ayo kita ke kamar. Kamu sedang tidak memakai himar, ajak Raka lagi. Sayangnya Rania sama sekali tidak menghiraukan ajakannya tersebut. Sementara Raka hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi. Sebenarnya siapa Anda? Kalau memang Anda tahu siapa pelakunya, kenapa Anda baru datang memberitahu saya sekarang? Bahkan setelah lewat 1 tahun kejadian itu. Ya, saya minta maaf untuk itu, tapi kebetulan saya memang baru tahu mengenai kebenarannya. Belum lama ini, Nona. Jelas Robi lagi. Apa yang Anda ketahui tentang kecelakaan itu? Robi tertawa pelan. Tapi yang namanya informasi itu tidak ada yang gratis, Nona. Rania terdiam sesaat. Apa Anda memiliki bukti kuat atas informasi yang Anda ketahui sampai-sampai Anda meminta imbalan pada saya? Senyum licik di wajah Robi langsung sirna. Emosinya kembali tersulut. Perempuan buta ini pintar juga ternyata. Bisik Robi membatin. Dia sadar bahwa dirinya memang tak memiliki bukti apapun atas informasi yang diketahuinya dari Wisnu. Robi mendesah frustasi. Sial. Walaupun kita tidak memiliki bukti, tapi kami yakin atas kebenaran yang kami ketahui, Nona. Karena kami tahu dari narasumber yang bisa dipercaya. Suara Robi tidak selantang tadi. Ada kekecewaan di balik suaranya kali ini. Tapi Robi tak ingin menyerah dulu. Siapa narasumbernya? Kenapa bukan dia yang datang ke sini? Rania kembali menantang. Begundal-begundal di hadapannya ini membuat Rania gerah. Dia tahu persis orang-orang macam apa mereka itu. Hanya saja yang membuat Rania merasa aneh. Kenapa Raka cuma diam sejak tadi? Narasumbernya bernama Wisnu Prayoga, kakak ipar dari si pelaku sendiri. Rania jelas terkejut. Robi dan Rizwan saling melempar pandang. Sementara wajah Raka di belakang mendadak pias. Dia sadar dirinya tak mampu lagi mengelak dari kenyataan. Semoga Rania tidak mempercayai kata-kata mereka. Belum sempat Rania menyahut, Robi sudah kembali bicara. Bukan Pak Ahmad yang sudah menabrak Anda waktu itu, Nona, melainkan. Robi melirik ke arah Raka dengan pulasan senyum miring. Raka. Tubuh Rania membeku di tempatnya berdiri. Nafasnya tampak berat dan tersengal. Pikirannya mendadak kosong. Dia benar-benar kesulitan memahami ini semua. Kenapa Anda diam? Pasti Anda sangat terkejut, bukan, Nona Rania? Lelaki yang selama ini Anda cintai, Anda sayangi, Anda hormati, justru adalah seorang pendusta besar yang begitu bagus memainkan perannya selama ini. Dia itu seorang pecundang yang tega memanfaatkan ketidakberdayaan Anda demi tujuan pribadinya. Layaknya seonggok sampah yang ingin didaur ulang menjadi berlian. Sayangnya dia bukan berlian asli. Dia hanya manusia yang memiliki ambisi besar untuk merampas apa yang keluarga Anda miliki, yaitu harta. Jujur saja, Rania masih syok mendengar ini semua. Coba Anda pikirkan, Nona Rania, di zaman sekarang, siapa juga lelaki yang rela menikahi perempuan cacat seperti Anda, jika bukan karena embel-embel di belakang. Mata nakal Robi menelusuri setiap jengkal tubuh Rania, yang saat itu memang hanya mengenakan gaun tidur saja. Fokus tatapannya tertuju pada belahan dada Rania, yang terekspos karena model pakaian yang memiliki belahan dada yang rendah. Tapi sepertinya saya berubah pikiran setelah saya melihat Anda secara langsung, Nona. Karena ternyata Anda itu sangat cantik, bisik Robi dengan suara menggoda yang terdengar menjijikkan. Raka hendak mendekat saat dilihatnya sikap Robi yang mulai kurang ajar. Robi kembali menyeringai. Dia mendekatkan wajahnya ke arah telinga Rania. Aroma wangi rambut Rania membuatnya tergiur. Raka itu memang benar-benar pintar. Dia tahu barang bagus. Itulah sebabnya dia menikahi Anda. Selain mengincar harta, dia bisa secara gratis menikmati tubuh Anda, Nona. Rania menelan salivanya yang seketika pahit. Buliran bening air matanya luruh dan menetes di pipi. Dia menggeleng pelan, mencoba untuk mengusir kalimat Robi dari pikirannya.
Meski suara jahat itu tak juga menghilang. Jangan dengarkan dia, Rania. Walau alam bisawab, saya tidak pernah berpikir serendah dan sekotor itu. Saya menikahi kamu karena saya memang mencintai kamu. Raka akhirnya angkat bicara. Dia bahkan tidak peduli saat ujung mata pisau di tangan Rizwan kini semakin menekan lehernya. Tawa Robi kembali pecah. Dia semakin mengikis jarak antara dirinya dengan Rania. Dan hal itu jelas membuat Rania tersentak kaget hingga refleks menjauh. Tenang Nona, saya masih memiliki rasa belas kasihan. Saya tidak selicik Raka yang bisa dengan tega mempermainkan perasaan wanita buta seperti Anda. Cuma demi memuaskan nafsu bejatnya. Saya ini adalah lelaki sejati kalau sudah menyangkut soal cinta. Tapi sebelah tangan Robi naik, hendak menyentuh pinggul Rania dari arah belakang. Jangan sentuh Rania. Jaga sikap Anda Pak Robi, teriak Raka dengan suaranya yang begitu membahana. Hingga urat leher lelaki itu menyembul keluar. Robi mengangkat kedua tangannya ke atas. Oke, santai. Baiklah Pak Raka. Nona Rania, saya pikir cukup sampai di sini. Pertemuan kita malam ini, Robi memberi isyarat pada Rizwan untuk segera pergi sebelum ada tetangga yang mengetahui keberadaan mereka. Seandainya saja kita memiliki banyak waktu, mungkin kita bisa bersenang-senang Nona. Robi menyempatkan diri untuk mengelus pipi Rania sebelum dia melangkah pergi. Membuat Rania semakin ketakutan. Rizwan pun menurut meski dengan sangat berat hati, lelaki itu mendorong tubuh Raka hingga tersungkur di lantai dan pergi mengekor langkah Robi di depannya. Tapi naas, belum sempat kedua lelaki itu keluar dari kediaman Raka dan Rania. Suara sirine mobil kepolisian terdengar memasuki rumah halaman itu. Diikuti dengan dua mobil mewah di belakang. Mereka adalah Bastian, Ralin, dan Devano. Flashback on. Seorang wanita berjalan tergesa keluar dari halaman rumah sang majikan. Niatnya untuk meminta izin pada Rania dan Raka kalau besok dia tidak bisa bekerja. Seketika dia urungkan begitu dia melihat apa yang sedang terjadi di dalam rumah sang majikan. Mbok Tuti melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Raka dipukuli oleh lelaki asing yang tak dikenal yang kini menodong sang tuan rumahnya itu dengan pisau di leher. Wanita parubaya itu sangat ketakutan. Terlebih dia khawatir jika sesuatu hal buruk menimpa Raka ataupun Rania. Mbok Tuti harus segera menelpon Tuan Bastian dan Ibu Ralin. Flashback off. Robi dan Rizwan terkepung. Mereka tidak bisa berkutik saat beberapa anggota kepolisian datang dan langsung membekuk mereka. Saat itu Mbok Tuti dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sebagai saksi. Saya nggak tahu mereka siapa, tapi yang saya tahu mereka tadi sempat ingin mengancam akan membunuh Pak Raka. Begitu Pak, saya takut. Makanya tadi cuma berani mengintip saja Pak. Jelas Mbok Siti pada petugas kepolisian. Ada apa ini sebenarnya? Ceritakan sama papa Kak, ucap Bastian pada sang menantu. Mereka itu mantan karyawan di perusahaan Pak. Mereka datang untuk membalas dendam karena Raka sudah membongkar kejahatan mereka selama ini. Jawab Raka dengan jujur. Mbok Tuti datang membawa kotak P3K dan memberikannya pada Ralin. Mama bantu Raka obati luka-lukanya dulu ya sayang, ucap Ralin. Seraya melepas pelukannya dengan Rania. Rania mengangguk di tengah isak tangisnya. Idih, jagoan kok nangis, goda Devano sembari mengusap air mata di pipi Rania yang langsung cemberut. Devano menarik kepala adiknya, bersandar di dada dan Rania melingkarkan kedua tangannya di pinggang sang kakak. Udah, jangan nangis lagi, bisik Devano penuh sayang. Malam itu Ralin dan Bastian menginap di kediaman Raka dan Rania sementara Devano mengurus semua keperluan di kantor polisi. Dia pastikan dua cecunguk itu akan mendapat ganjaran sesuai dengan perbuatan mereka. Devano benar-benar geram atas tindakan Robi dan Rizwan. Raka dan Rania sudah berada di kamar sejak 1 jam yang lalu, tapi keduanya belum tidur. Saat itu mereka tidur saling memunggungi, tak ada percakapan yang berarti di antara keduanya. Bahkan sejak kejadian tadi, entah kenapa nyali Raka mendadak ciut. Dia tidak tahu harus bicara apa dengan Rania. Hanya saja sejauh ini, Raka bersyukur jika ternyata Rania tidak mengatakan apapun pada Basti maupun Ralin tentang apa yang sebenarnya telah terjadi menimpa mereka tadi. Tentang apa yang telah dikatakan Robi pada Rania. Sejak tadi Rania hanya diam dengan sesekali air matanya yang masih menetes di pipi. Bahkan sejak mereka berdua memasuki kamar, Rania langsung membenamkan diri di balik selimut dan memejamkan mata. Padahal Raka tahu sampai saat ini Rania pasti belum tidur.
Suara isakan tangis istrinya masih terdengar sesekali oleh Raka. Hingga setelahnya Raka pun hanya bisa menangis dalam diam. Susah payah dia berusaha untuk melupakan kejadian kecelakaan itu. Melupakan kebenaran bahwasanya dirinya ikut andil dalam tragedi malam itu. Raka tahu dirinya hampir berhasil, tapi sayangnya semua usaha kerasnya itu kini hancur lebur. Perasaan bersalahnya pada Rania justru semakin berlipat ganda. Mungkin Robi tidak sepenuhnya salah. Raka akui dirinya memang pecundang, pengecut, bodoh, tolol, lemah. Dan kejadian malam ini membuat Raka mengerti. Mungkin ini teguran dari Allah untuknya. Mungkin ini cobaan yang harus Raka lalui untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi di masa depan. Lantas sekarang, haruskah dia berkata jujur pada Rania? Haruskah dia mengatakan bahwa sebenarnya dialah yang telah menabraknya? Dan alasan mengapa dia memutuskan untuk menikahi Rania hanya sekedar untuk membayar rasa bersalahnya. Meski ada satu alasan besar lain yang masih Raka sembunyikan dari Rania sampai detik ini. Seandainya saja Rania bisa melihat, mungkin tanpa perlu Raka memberitahu, Rania pasti tahu. Raka mengusap buliran air matanya. Hingga akhirnya Raka memutuskan untuk berwudu lalu membaca Al-Quran. Tampaknya Rania sudah terlelap. Raka menyudahi bacaannya, melipat sajadah dan duduk di meja kerjanya di depan layar laptop. Raka membuka jurnalnya, halaman demi halaman yang telah penuh dengan coretan tinta merah dia lewati. Dia menulis tanggal hari ini di lembar teratas sebelah kiri, lalu mulai menulis 2 buah kata sebagai kalimat pembuka. Derania. Hingga setelahnya dia menumpahkan semua isi hatinya di sana, di dalam jurnal itu, dalam bentuk tulisan. Kalimat demi kalimat tersusun rapi menjadi sebuah paragraf. Dulu Raka tidak pernah seperti ini, tapi semenjak dirinya mengenal Rania, Raka jadi suka menulis apa-apa yang dirasakan oleh hatinya terhadap Rania. Termasuk semua kebenaran tentang siapa sebenarnya Rania bagi Raka. Malam tadi Raka tertidur dalam posisi duduk di depan meja komputer dengan kepala yang bertumpu di atas meja. Dia bangun saat azan subuh berkumandang. Saat itu Raka memang tak melihat keberadaan Rania di kamar mereka, tapi saat dia mengecek keluar, Ralin bilang Rania ada di kamar tamu. Saking mengantuk, Raka justru kembali tertidur setelahnya. Saat kedua matanya terbuka, Raka melihat Basti berdiri di sisinya sambil mengguncang pelan bahu menantunya ini. "Kak, bangun. Kita ke kantor sama-sama ya. Papa ikut rapat hari ini." Raka mengerjap beberapa kali, lalu mengucek mata. Tumben papa ikut rapat. Biasanya juga semua urusan kantor diserahin ke Pak Dev. Gumam Raka membatin. Lelaki itu bangkit dari duduknya dan pamit ke kamar mandi. Saat Raka sedang berada di kamar mandi, diam-diam Basti memeriksa isi dokumen yang berada di laptop Raka. Raka benar-benar tidak habis pikir dengan sikap Bastian yang mendadak aneh pagi ini. Jelas-jelas tadi papa mertuanya itu mengajak Raka supaya berangkat bersama-sama ke kantor. Tapi saat Raka selesai mandi, Ralin justru mengatakan kalau Bastian baru saja pergi dengan sangat tergesa, bahkan tanpa berpamitan lebih dulu pada Ralin. "Sarapan dulu kak, mama buat nasi goreng tuh," ucap Ralin yang terlihat sibuk menyiapkan sarapan untuk seseorang. "Mama tinggal ya, mau antar sarapan buat Rania." "Biar Raka aja mah yang anter," pintanya seraya mengambil alih. Ralin tersenyum simpul. Tanpa mengetuk pintu, Raka masuk ke dalam kamar tamu dan mendapati Rania yang baru saja selesai mandi. Rania sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk. "Mama ya, nanti Rania ikut pulang ke rumah Mama ya. Rania lagi males sama Raka," ucap Rania sambil terus melanjutkan aktivitasnya. Tanpa bersuara, Raka menaruh sarapan di nakas, lalu dia terdiam sambil memperhatikan Rania dengan jarak yang cukup dekat. "Ma, kok diem aja sih?" Rania kembali berbicara. Dia menghentikan sejenak kegiatannya. "Jangan pergi Rania." Rania tersentak saat tiba-tiba seseorang memeluk tubuhnya dari belakang. "Raka?" Gumam Rania pelan. Perasaannya mulai kembali aneh. Entahlah, Rania merasa kejadian malam tadi membuatnya sedikit syok. Hingga dia ingin menenangkan diri sejenak di rumah orang tuanya. Maaf, aku nggak bermaksud menyinggung kamu. Aku cuma butuh waktu untuk berpikir aja. Nggak apa-apa kan untuk beberapa malam ke depan. Aku menginap di rumah mama sama papa," ucap Rania dengan suara pelan. Raka mendesah pelan. "Saya harap kamu tidak terlalu larut memikirkan semua kata-kata Robi semalam.
Semua itu tidak benar. Saya mencintaimu, Rania, bisik Raka dengan wajahnya yang terbenam. Di balik bahu sang istri, sebuah lekukan kecil terbit di sudut bibir Rania. Dia merasa tangan Raka yang melingkar di perutnya. Seraya berbalik, hingga posisi mereka kini berhadapan. Aku percaya sama kamu kok, Kak. Aku yakin kamu gak sejahat seperti yang dikatakan lelaki itu semalam. Lagi pula, gak ada bukti yang bisa buat aku percaya kalau apa yang dia omongin itu benar kan. Robi itu dendam sama kamu. Jadi bisa aja dia mengarang cerita buat menghancurkan hubungan kita. Aku udah paham banget tipe orang-orang licik seperti mereka. Apalagi pas mereka minta duit. Coba aja, aku gak buta udah aku pites kaki sama tangannya Robi. Terus aku sumpel deh mulut dia pakai sampah. Seenaknya ngatain suami aku kayak sampah. Orang ganteng begini. Rania terkekeh. Dia meraba wajah mulus Raka dengan sebelah tangannya. Bukannya bahagia, Raka justru merasa seperti lelaki paling jahat di dunia ketika mendengar ucapan yang terlontar dari bibir istrinya itu. Raka ingin menangis saat ini juga dan berlutut di kaki Rania. Hamba benar-benar bingung ya Allah, apa yang harus hamba lakukan, bisiknya lirih. Seorang lelaki terlihat keluar dari sebuah gedung perkantoran megah di pusat Jakarta. Terkalung name tag di lehernya yang bertuliskan Kepala Staf Keuangan Dirgantara Corp. Setelah menyeberang jalan, lelaki itu memasuki sebuah mobil mewah yang terparkir di sana. Ini bos, data-datanya, namanya Raka Alfarisi. Dia menantunya Pak Bastian Dirgantara, ucap lelaki itu sembari memberikan beberapa berkas yang dibawanya kepada seorang lelaki parubaya di dalam mobil itu. Lelaki tua dengan rambut yang mulai memutih itu tersenyum tipis. Matanya menatap lekat foto seorang pemuda di dalam berkas itu. Kening lelaki tua itu bertaut begitu melihat kolom pendidikan terakhir pemuda bernama Raka itu. Lulusan Al-Azhar, kenapa bisa sampai nyasar di sini? Harusnya dia itu jadi ustadz, penceramah, bukannya malah sibuk mengurusi urusan orang. Dibantingnya berkas itu ke sisi jok yang ditumpanginya. Mungkin karena koneksi kekeluargaan bos, sahut pemuda di sampingnya. Jam berapa rapatnya dimulai? Jam 9 bos, kabarnya Pak Bastian juga hadir di rapat kali ini. Apa? Bastian Dirgantara? Buat apa dia ikut campur urusan perusahaan lagi? Kan sudah ada Devano yang mengurus. Lelaki tua itu semakin terlihat frustasi. Pasalnya Bastian bukan tipikal lelaki yang mudah dikelabui, macam Devano. 2 bulan belakangan keuangan perusahaan menurun drastis. Dari hasil laporan keuangan bahkan perusahaan mengalami kerugian yang cukup mengkhawatirkan. Jelas sang pemuda tadi. Si lelaki tua itu berdecih seraya tertawa pelan. Mustahil perusahaan besar Dirgantara merugi. Itu pasti akal-akalannya si Raka untuk mengecoh kita. Pantas saja 2 bulan belakangan ini tidak ada uang masuk ke rekeningku. Tugas kamu hari ini, pastikan laki-laki bernama Raka itu tidak hadir dalam rapat nanti. Lelaki bernama Rido itu mengangguk. Dia keluar dari dalam mobil dan mulai mengontak beberapa preman sewaan untuk mengurus Raka. Waktu masih sangat pagi, namun Bastian sudah sampai di kantor. Wah, Pak Bastian, tumben udah datang jam segini. Sambut salah satu security yang masih bertugas jaga shift malam. Ya, Pak Kum, ada perlu, sahut Bastian dari dalam mobil. Mari Pak Kum, Pak Kus. Iya Pak, mobil itu melaju perlahan memasuki basement dan parkir di sana. Saat itu Bastian hendak memasuki lobi yang masih sangat sepi. Namun langkah lelaki parubaya itu terhenti ketika dirinya memergoki seseorang keluar dari lift. Merasa aneh, Bastian memilih bersembunyi. Dilihatnya salah satu pegawai perusahaannya kini berjalan keluar dengan beberapa berkas di genggaman tangan. Pagi-pagi buta begini, dia sudah datang ke kantor. Untuk apa? Pikir Bastian curiga. Akhirnya diam-diam, Bastian menguntit kepergian karyawannya tersebut. Pemuda yang diuntit Bastian tampak memasuki sebuah mobil mewah yang terparkir di seberang gedung. Bastian mencatat plat nomor kendaraan mewah itu untuk mencari tahu siapa pemiliknya. Kebetulan Enkum dan Kusdi sedang tidak ada di pos. Kala itu Bastian memang tak hanya mendapati kejanggalan sebatas itu saja. Bahkan sejak dirinya mulai memasuki basement tadi, Bastian mendapati beberapa kendaraan pribadi terparkir di sana. Dan yang jelas, itu bukan kendaraan milik Enkum ataupun Kusdi. Kini Bastian kembali menguntit langkah karyawannya tadi.
pemuda itu kembali masuk ke dalam gedung perkantoran. Setelah pertemuan singkatnya dengan si pemilik mobil mewah selesai, lelaki berkemeja putih itu memasuki lift. Bastian menunggu dengan gelisah sambil mengawasi di mana lift itu berhenti. Ketika dia tahu bahwa lift itu tersebut berhenti di lantai 5, Bastian berlari ke arah tangga darurat untuk menuju lantai 5. Langkahnya terlihat waspada, dan betapa terkejutnya Bastian ketika dilihatnya keadaan lantai 5 yang ternyata sudah ramai. Bukan hanya 1-2 orang karyawan yang sudah hadir di sana, tapi jumlahnya sekitar hampir 20 orang, termasuk para staf dan Sekretaris Devano. Bapak Taruna Wijaya sudah kasih kita peringatan untuk lebih waspada menghadapi Raka. Kita harus pastikan Raka tidak menghadiri rapat pagi ini. Dengan begitu kita bisa lebih mudah melancarkan rencana kita untuk memfitnah Raka atas tuduhan pemalsuan laporan keuangan dan penimbunan dana perusahaan selama 2 bulan terakhir. Kita sudah bekerja sama sejauh ini. Jika rencana kita berhasil menyingkirkan satu benalu itu, kita bisa melanjutkan rencana pertama kita yang sempat tertunda semenjak kehadiran Raka di perusahaan ini. Jika nanti perusahaan ini bisa diambil alih oleh Pak Taruna, hidup kita pasti akan jauh lebih baik dari hari ke hari. Mengerti semua. Seluruh manusia yang hadir di sana pun menyahut tanda mengerti. Apa ada yang ingin kalian tanyakan? Tanya si pemuda tadi. Salah seorang hadirin yang paling cantik dengan pakaiannya yang seksi terlihat mengacungkan tangan. Dia Sekretaris Devano. Gue harusnya dapat bagian lebih dong, Dok. Bilang sama Pak Taruna. Kerjaan gue kan double, bukan cuma ngurusin kerjaan kantor. Tapi harus godain Pak Devano juga, biar dia percaya sama gue. Dan inget loh, masalah dokumen rahasia perusahaan itu, gue yang ambil dari ruangan Pak Dev dengan penuh perjuangan. Sontak hadirin di ruangan itu tertawa. Ya elah, tugas lo gitu doang sih, gampang sekali. Pak Dev kan ganteng. Lo diajak tidur sama doi juga gak bakalan rugi, sahut suara dari samping. Para lelaki lain langsung bersuit-suit mesum. Ya udah, kalau lo nggak mau sama Pak Dev, godain gue aja kalau gitu Mel. Gue bayar di muka, sahut yang lainnya. Kampret lu kira gue lonte? Semprot Melda, sang sekretaris, meski dia tak bisa menyembunyikan rona merah di pipinya saat itu. Lalu mereka tertawa bersamaan. Bastian masih di sana, merekam semua percakapan pegawai-pegawai culas itu. Hingga setelahnya Bastian teringat akan sesuatu. Jika mereka sudah ada di sini sejak subuh tadi, itu artinya Enkum dan Kusdi juga terlibat dalam masalah ini, karena mereka lah yang bertugas jaga malam tadi. Astaga, Basti terpekik panik, begitu sadar bahwa ada kemungkinan dirinya pun kini terancam dalam bahaya. Bermodal bukti yang dia miliki, Basti pun bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Beruntung Basti tidak ketahuan, Devano harus segera mengetahui semua ini. Raka tidak bersalah. Justru dialah pahlawan berjasa yang telah berjuang sendirian demi mengungkap kebenaran. Kini Basti mengerti alasan kenapa Raka memalsukan laporan keuangan. Bodohnya Raka, kenapa dia tidak mengatakan semua ini dari awal pada Basti maupun Devano. Basti terus berjibaku dengan kekalutan dirinya. Lelaki parubaya itu benar-benar tidak menyangka jika selama ini di dalam perusahaannya justru terdapat begitu banyak benalu. Sepeninggal Basti di basement, 2 orang lelaki berseragam security terlihat keluar dari balik dinding basement sambil tersenyum-senyum puas. Pak Bastian sudah pergi, Pak Rido. Lapor salah satu security yang bernama Enkum. Baguslah, kalian sudah melaksanakan perintah saya kan? Beres, bos, sahut Enkum dengan senyum lebar. Dia adu tos dengan Kusti. Oke, bagus. Kalau begitu sekarang kita tinggal menunggu kabar saja. Seperti biasa, Raka berangkat ke kantor menggunakan motor pemberian Bastian. Selang jarak 1 kilometer, Raka sampai di gedung perkantoran milik Dirgantara, masih dengan kalimat sikir yang terus dia teriakkan dalam hati. Sebuah mobil jeep hitam yang berjalan di belakangnya tampak memepet ke arah Raka, tapi Raka cepat menghindar. Dia menambah kecepatan agar bisa mendahului mobil aneh tadi. Raka tidak habis pikir berkendara ugal-ugalan di tengah jalanan yang padat itu. Sangat berbahaya. Jarak 20 meter di depan ada sebuah pertigaan. Raka yang memang berniat untuk melaju lurus langsung menyalakan sen kanannya. Hingga sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Ketika mobil jeep yang tadi sempat memepet motornya justru malah menghadang laju kendaraan Raka di depan. Mobil itu muncul begitu tiba-tiba. Masih untung Raka tidak sedang mengebut.
Mungkin jika iya sudah pasti kecelakaan yang lebih fatal dialami. Beberapa warga berkerumun membantu Raka bangkit. Nggak apa-apa mas. Wah parah tuh mobil, main terobos aja sampai lampu merah. Ucap salah satu warga. Kabur lagi mobilnya. Minum dulu nih mas. Terima kasih pak. Setelah duduk sejenak di tepi jalan untuk menenangkan diri, Raka pun berpamitan. Waktu terus berputar, Raka tidak boleh terlambat menghadiri rapat kali ini. Raka meringis saat sebelah tangannya memegang stang motor. Sepertinya pergelangan tangannya terkilir. Alhasil karena diburu waktu, Raka memutuskan untuk menitipkan motornya di sebuah bengkel dan berangkat menaiki ojek online yang dipesannya. Dia berlari tergesa menuju lobi dan masuk ke dalam lift. Namun anehnya kenapa di dalam lift justru ada banyak sekali orang. Raka menggeleng, mencoba mengusir pikiran buruk dari benaknya. Hingga sesuatu terjadi, lift itu memang sempat berhenti di lantai 5, sebagaimana yang Raka tuju. Tapi saat itu Raka tak terlihat keluar dari lift tersebut. Bahkan hingga rapat dimulai, Raka tidak hadir di sana. Di perjalanan, Basti terus berusaha menghubungi Raka dan Devano. Sayangnya tak ada satupun panggilan yang dijawab oleh kedua orang itu. Basti semakin cepat melajukan kendaraannya. Basti kehilangan kendali mengemudi sementara ponselnya jatuh ke bawah kakinya sebelum sempat Basti mengirimkan rekaman itu. Saat ia hendak mengirimkan bukti rekaman yang berhasil dia ambil di kantor tadi, Basti berniat untuk memperlambat laju mobilnya dengan menginjak rem. Tapi naas baginya, rem mobil yang dia kendarai tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Hingga akhirnya kecelakaan pun tak dapat terelakkan. Kamu yakin mau menginap di rumah mama sampai minggu depan? Nggak kasihan sama Raka? Dia tinggal sendirian begitu lama, tanya Ralin. Rania tersenyum lebar. Dia menggandeng tangan sang mama setengah berbisik. Sebenarnya Rania tuh cuma mau bohongin Raka doang, mah. Besok kan ulang tahun Raka. Rania mau kasih surprise buat Raka. Nanti kita mampir di toko. Terus nanti sore Rania mau mampir ke rumahnya Mbak Siti minta tolong dia buat ngerjain Raka juga. Ralin tersenyum lebar. Dasar jahil. Masa suami sendiri mau dikerjain sampai segitunya? Biarin aja. Waktu Rania ulang tahun kemarin juga Raka ngerjain Rania. Sekarang gantian lah. Ya udah terserah kamu deh. Di depan ada toko kue, mampir ke sana dulu ya. Pintar Ralin. Baik bu. Pilihin kuenya yang paling bagus ya mah. Iya sayang. Rapat hari ini berlangsung ricuh. Devano kewalahan menghadapi para karyawannya yang meminta supaya Raka dipecat. Hari ini Devano tak mendapati sang papa datang menghadiri rapat. Begitu juga dengan Raka. Brengsek loh kak. Devano benar-benar dibuat malu di depan beberapa dewan direksi dan para penanam modal di perusahaan. Hal itu jelas membuat beberapa penanam modal merasa dirugikan. Kabar mengenai kecelakaan yang menimpa Bastian sudah sampai ke telinga seluruh keluarga. Berbondong-bondong keluarga besar Dirgantara mendatangi rumah sakit. Ralin tak hentinya menangis di pelukan Delisa, tak terkecuali Rania. Rania yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya mencoba menghubungi Raka, tapi sayangnya setelah dia berusaha menghubungi berkali-kali, ponsel Raka tetap tidak dapat dihubungi. Halo, assalamualaikum Mbak Siti. Iya, waalaikumsalam Rania. Kamu jadi kesini? Tadi pagi Rania memang sudah menghubunginya lebih dulu dan bilang kalau sore ini sang adik iparnya tersebut berniat untuk mampir ke rumahnya. Rania nggak jadi mampir mbak, maaf ya, jawab Rania dengan sesekali air matanya yang menetes. Oh nggak apa-apa kok, kamu baik-baik aja Rania, tanya Siti kemudian. Rania nggak apa-apa kok mbak, Rania boleh minta tolong sama mbak. Emangnya kamu mau minta tolong apa? Insya Allah mbak bantu selama mbak sanggup. Dan Rania pun menyampaikan maksudnya pada Siti. Saat membuka mata, Raka tidak tahu di mana dirinya berada. Tapi saat itu hari sudah gelap. Raka meringis saat dirinya mencoba untuk bangun.